Selamat ketemu kembali dalam kuliah pertama, video kedua, metode desain dan metode sains. Ini melanjutkan video yang pertama kemarin. Sejak 80 tahun lalu, metode desain mulai dirintis dan dikembangkan. Pembicaraan tentang metode desain mungkin bisa dimulai sejak munculnya studi tentang kreativitas manusia. Kreativitas dalam hal ini kita definisikan secara sederhana adalah kemampuan otak manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau kemampuan untuk menggabungkan dua hal atau lebih yang telah diketahuinya dan itu menjadi satu hal yang baru. Kreativitas dan metode desain itu bisa dimulai diriset oleh Graham Walsh tahun 1926. Teori ini sampai sekarang masih populer di dunia seni, terutama bahwa proses kreatif itu terdiri dari 4 langkah atau 4 tahap, yaitu preparasi, inkubasi, eliminasi, dan verifikasi. Kemudian definisi yang kedua tentang siklus Deming, ini juga termasuk bagian dari perkembangan metode desain. Oleh Deming dikatakan bahwa tahapan desain itu ada 4: didesain, dibuat, dijual, dan dites ketika dalam pemakaian. Edward Deming tahun 1953. Kemudian pada tahun 1970-an keluar buku namanya Design Method yang ditulis oleh John Grace Jones, yang mungkin dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai metode desain. Metode desain merupakan proses 3 tahap. Ini apa yang dari Jones ya, yang terdiri dari divergen, transformasi, dan konvergen. Kemudian di dalam pelaksanaannya terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Pemberian brief atau pemberian perintah kerja, kemudian situasi desain dieksplor atau dijelajahi, yang ketiga struktur masalah dikenali, yang keempat batasan ditetapkan dan konflik-konflik dikenali, kemudian kelima alternatif desain dibuat, dan keenam alternatif desain dievaluasi untuk menjadi desain final. Pada tahun 60-an inilah muncul dikotomi tentang metode ilmu dan metode desain. Kita lihat apa itu ilmu. Dalam penjelasannya, H.A. Simon mengatakan ilmu itu berkaitan dengan penjelasan bagaimana keberadaan benda itu. Di sini dicontohkan dalam ilustrasi bagaimana sebuah apel yang lepas dari tangkainya, dia akan selalu jatuh ke bawah. Kemudian atau fenomena lain, misalnya semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Ini adalah sebuah fenomena, dan fenomena ini kemudian diberi penjelasan oleh Newton bahwa semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Jadi teori Newton atau ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Newton adalah penjelasan tentang kenapa benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke bawah, karena di bawah atau di bumi ada gaya tariknya. Selanjutnya, kemudian apa itu desain? Desain itu berkaitan dengan bagaimana seharusnya benda itu. Di sini diberi contoh sketsanya Leonardo da Vinci ya. Mungkin dalam bayangan kita itu adalah sebuah helikopter. Tentu saja ini sketsa yang ketika itu belum bisa terwujud. Dan jadi di sini desain itu adalah membuat bagaimana agar benda yang dilempar ke atas tidak jatuh, tapi dia bisa bergerak, bisa naik turun dengan aman. Itu namanya desain. Artinya usaha-usaha untuk membuat benda itu agar tidak jatuh ke bawah, itu adalah desain.
Kemudian kita pelajari sifat dasar ilmu pengetahuan dan desain. Apakah metode desain sama dengan metode keilmuan? Metode keilmuan seperti dijelaskan tadi adalah suatu pola problem solving behavior atau perilaku pemecahan masalah dipakai untuk menemukan sifat alami dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi fenomena apel jatuh ke bawah itu sudah ada, walaupun teori Newton belum ditemukan, tapi fenomena itu sudah ada. Artinya benda itu ada di sana sebelumnya. Sementara metode desain adalah suatu pola kegiatan atau tindakan yang dipakai untuk menemukan atau inventing benda yang belum pernah ada sebelumnya atau belum eksis sebelumnya. Ilmu bersifat analitik dan desain bersifat konstruktif. Itu dikatakan oleh Gregory. Selanjutnya, metode desain bedanya dengan metode ilmu seperti apa? Ilmu alam itu berkaitan dengan bagaimana benda itu, sedangkan desain berkaitan dengan bagaimana seharusnya benda itu. Kemudian Cross memberi penjelasan mengapa pada awal perkembangannya orang desain ini menyamakan diri dengan orang dari sains. Keterkaitan desain dengan ilmu bukan karena metodenya, tetapi karena nilai yang ada di dalamnya, yaitu rasionalitas, netralitas, universalitas. Mungkin catatan sedikit bahwa netralitas dan universalitas belum tentu ya untuk zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat zaman dulu tahun 60-an, 70-an, ketika gaya arsitektur international style sedang populer, gaya itu jelas-jelas menerapkan value tadi, rasionalitas, netralitas, dan universalitas. Gaya international style adalah gaya arsitektur yang bentuknya kotak-kotak, warnanya putih, kemudian dengan banyak memakai kaca pada dinding-dindingnya. Selanjutnya, sifat dasar ilmu pengetahuan dan desain. Kegiatan keilmuan itu diarahkan oleh know that atau tahu bahwa, menuju penjelasan tanpa salah kepada kebenaran keilmuan. Sementara kegiatan desain atau kegiatan teknologikal diarahkan oleh know-how atau tahu bagaimana untuk mencari performansi dan produk yang dihasilkan melalui keterampilan pikir dan kerja dan pemberian nilai, penyematan nilai. Know that adalah tentang deskripsi eksplisit berkaitan dengan aturan dan prosedur. Know-how menentukan kompetensi. Know that menentukan kompetensi. Know-how adalah preskripsi standar untuk kerja performansi yang berada di atas kompetensi. Know-how menentukan kualitas. Sifat dasar ilmu pengetahuan dan desain. Ilmu alam atau ilmu sains itu mempelajari dunia alam, memakai metode eksperimen terkendali, klasifikasi dan analisis. Nilainya objektivitas, rasionalitas, netralitas, dan memperhatikan kebenaran atau truth. Sementara desain itu mempelajari dan memproduksi dunia buatan manusia, memakai modeling, pembentukan pola, dan sintesis. Nilainya adalah praktikalitas, orisinalitas, empati, dan memperhatikan kepantasan. Ini saya berikan contoh dua desain yang muncul di abad 19, yaitu pola lampu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison adalah seorang ilmuwan sekaligus inventor, atau bisa dikatakan sebagai desainer. Dia yang menemukan lampu ini, kemudian ketika sudah menemukan, dia mencari orang yang dapat dan bersedia memproduksi secara massal pola lampu tersebut. Jadi di sini dicoba diberi gambaran bagaimana ada pemisahan pekerjaan antara desainer dan produser.
Selanjutnya, contoh yang kedua adalah kursi Michael Tonet, di mana kursi ini dikatakan modern atau masuk dalam kategori desain karena dia dibuat dalam bentuk yang terpisah-pisah, kaki, dudukan, dan sandaran. Kemudian dengan terpisah-pisah itu kemasannya bisa lebih irit dan dapat dikirim ke tempat-tempat yang jauh. Ini buatan Austria di Eropa, tapi kursinya ketika itu sudah bisa mencapai Amerika dan mungkin juga tempat-tempat lain di dunia yang lain. Dengan cara seperti ini dia menjadi lebih massal karena bisa dijual ke berbagai tempat di dunia. Bedakan hal ini dengan kursi abad 18 atau kursi-kursi lain yang belum bisa diekspor karena bentuknya yang besar, ininya berat, dan sebagainya. Demikian untuk kuliah kali ini tentang perbedaan metode ilmu dan metode desain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.